Aduh, di mana sih, Nak? Yang mana lagi sih, Pak? Bu, di mana sih, Bu? Aduh. Kata Pak, artinya ada tambah sih, Pak. Di mana, Bu? Dari depannya itu lampu merah.
Bigyan ko ya.
Amin. Ya, ini masalah apa, Pak? Berarti ya. Kalau cuma sampai sini. Jadi ini kami terima berita kan jam 4.20. Awalnya mereka sudah coba berusaha memadamkan dengan peralatan yang ada. Tapi karena perambatan api yang cepat, sehingga dia jam 4.28 kami tiba di sini. Ya, yang titik apinya itu, Pak. Di lantai dasar, Pak. Di lantai dasar ke eskalator. Dia merambat lewat eskalator ke lantai 2. Ke lantai 1, kan dasar 1, 2. Terus dari lantai 1 merambat lagi ke lantai 3. Nah, 3 kan nggak ada lagi stuck nih. Dia baru penyebaran perambatan ke lantai 3 seluruhnya gitu. Nah, dari penuh, bahkan baru turun lagi dia, Pak. Ke lantai 1 itu kebakarannya. Sehingga lantai 3 praktis sudah habis. Itu Karena materialnya tekstil gitu kan udah terbakar. barangnya. Jadi apinya masih di mana ya? Potensial masih nyala. Terutama di lantai 1 dan lantai dasar. Sedang fokus di sisi barat dan selatan ya. Kita fokus pemadaman gitu. Dan kita upayakan jangan sampai dia merambat ke lantai blok 3. Kita buat barir di situ. Pokoknya anak buah kami di situ standby. Jangan sampai Ini kan blok 1, 2. jangan sampai blok 3. Kalau blok 3 nah, sudah. Kita upayakan. Udah di blok ya. Berjibaku lah di situ lah. Di situ dia di Oke. Dari 52 Brandon ambil air di mana? Ya. di Kalilio, kemudian di belakang di gor kolam menanggor sama yang itu Pak, Pitang tadi. Jadi itu langsung kita naikkan Pak. Barang-barang yang diselamatkan sudah. Sebagian mereka ada sih, malah mereka ada yang sudah berhasil mengevakuasi barangnya lah. Ini target kita seberapa? Kalau airnya stabil, nggak mudah-mudahan nggak sampai maghrib Pak. Sampai maghrib ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ya bisa. Tapi kami siap sampai tutup. Apinya masih ada juga. Ya. Yang di sini ya. Iya Pak, itu Pak. Kasih batas. Yang lama nanti penuntasan Pak yang lama. Iya. Kita pastikan sisir dulu gitu kan. Itu yang lama. Oke, terus. Ini tukang topi. Apa? Ya, silakan. Ini Pak, maksudnya kita minta tolong bantuan Pak supaya kita bisa ke ini Pak, ke blok 5 Pak. Kebakaran ini Pak. Tapi dulu, pasti anginnya kenceng banget. Iya. Kalau kita tahu di sana malah subuh. Jadi saya kira ini kepala dinas sekarang lebih tahu apa yang jangan dulu bicara dulu. Ini anginnya juga. Benar Pak, cuman kita dari sebagai saya pembina pedagang RT 3. Terus? Mohon ini sama Pak ini supaya kami bisa dapat pedagang. Jangan ke blok 5 Pak. Oh iya, untuk pengaliannya. Iya. Jawabannya iya, itu jelas. Siap, makasih Pak. Iya pasti kan, ya. Supaya jangan berdagang terancam anak istri pada. Nah, iya, kalau itu ya. Ya sekarang mau penyelamatan dulu. Ya. Nanti masuk ke lantai 5. Iya, tadi kami dapat daerah dengan barang Udah, Blok 5 Pak, bukan lantai 5. Pak, jamin Blok dari 5. situ, Pak. Blok 5 penuh, kalau enggak nanti di lantai 6 parkir juga bisa kita lihat. Pokoknya semua tertampung semua. Oke? Oke Pak, sama makasih. DP lah supaya kami bisa berdagang. Oh iya iya. Tapi ini kami yang kasih dagang di blok Nah, 5 ini. tetap. Nggak mungkin kita biarkan. Nggak mungkin pemerintah membiarkan begitu saja. Jadi kalau kami dagang di Jalan Kubasir kan jadi bermasalah dengan pemerintah kan. Oh, nah. Tetap Karena tadi gini Pak, rencana ada dari teman-teman memakai bau jalan, saya bilang tidak. Nada. Dengarkan. Jadi begini, semua nanti kita masukkan ke blok 5. Ya? Iya. Jumlahnya 700 di sana. Kalau kekurangannya kita cari tempat lagi di lantai 6. Ya kan? Itu masih bisa. Kita di dekat bioskop. Nah, itu masih bisa. Jadi semua tidak usah khawatir kalau suasana seperti ini. Yang penting kita amankan dulu ini, oke? Sampai padam. Tapi yang jelas tempat di mana pedagang yang tergusur akan bisa berdagang kembali. Untuk kepentingan keluarga, pemerintah memberikan jaminan. Oke? Tidak usah khawatir, sekarang kita bantu untuk menyelesaikan penyelamatan ini dulu. Ya? Udah mau berdagang mau besok mau lusa bisa kita lihat situasi dulu. Ya? Ada pertanyaan? Terima kasih. Cukup? Kami hanya menunggu janji Pak PLG aja. Tidak, otomatis lah. Untuk pemerintah nggak mau. Kadang-kadang kan ada hanya ngomong-ngomong aja, ternyata kami diperlakukan begitu Pak PLT itu kan. Kami percaya sama Pak PLT Gubernur. Percaya apa tidak? Percaya. Makanya Bapak dalam Dulu. Untuk sementara ini Pak, pedagang kaki lima itu tolong jangan digusur-gusur. Kita dulu.
adalah dua. Satu, menyelamatkan ini sampai padam. Yang kedua, merelokasi, menyediakan tempat berdagang buat pedagang yang kena, sehingga bisa mencari nafkah. Oke ya? Oke. Saya kira itu yang saya lakukan. Kehadiran saya ke sini untuk memastikan saudara-saudara tidak usah khawatir, tenang, pemerintah hadir di sini untuk itu. Siap. Kami sudah bicarakan, ini ada wali kota, ya. Wali kotanya tahu siapa namanya? Bisa dipercaya nggak ini? Bisa. Iya. Ya, Pak Wali Kota sini sudah kita bicarakan. Yang paling penting adalah bagaimana pedagang tetap bisa berdagang. Terima kasih. Sudah, nanti di blok 5. Sekarang tenang, mudah-mudahan di anginnya tidak kencang, nanti bisa segera diselesaikan. Oke? Kan enggak? Ada di blok 5. Ada. Blok 5, di blok 5, di blok 5. Ini namanya loksem, lokasi sementara dulu. Sambil kita tata ulang. Yang penting apapun Anda semua menjadi korban. Ya, jangan ditambah beban. Ya, kita bantu. Oke ya? Sekarang kalau bisa Pak, ya gratis dulu Pak. Siapa bilang nyewa? Memang gratis. Itulah Pak kita minta. Udah, nanti Karena kita betul-betul korban semua. Iya, iya, iya. Mumpung Pak Gubernur Pak PLT lagi ada nih, Iya, Pak, boleh kenapa? kami kan pedagang ini kan bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah atau miskin lah. Ya, Karena ya. saya pribadi ini kan barang-barang udah habis ini Pak. Ya. Hangat segala macam udah habis. Kalau boleh mumpung Bapak lagi datang, seandainya kami bisa dipinjamkan dengan Bank DKI, Bank pemerintah Ya. untuk modal usaha ini Pak. Kami udah kehabisan ini Pak. Ya. Barang baju nggak ada, Jadi hangat segala sebenarnya gini macam. Pak, saya selaku pembina pedagang. Itu Pak ya, kami di atas itu terdaftar 855 orang. 855 orang. Ya. Hampir bisa dikatakan 50% Pak, mantan preman semua Pak, yang udah saya karyakan. 55%. Ya, terus Jadi itulah yang saya minta tolong sama Pak BLT, tolonglah Pinjaman, perhatikan bukan supaya tidak gratis. terjadi. Dari Bank Seperti itu, DKI. Pak ya. Semenjak ada di atas kami bisa di pedagang Pak, nggak ada lagi kapal merah, tidak ada pencopetan di sini. Cempaka putih aman. Lembaga putih aman. Nah, makanya itu udah kita tata, tapi nyatanya kita dapat musibah. Tapi kami tidak manja, malah kami minta tolong pemerintah. lagi kan menegaskan ini musibah. Benar Pak, Musibah kita tidak inginkan semua. benar Pak. Tapi kalau kita ada ya kita hadapi bersama. Siap. Yang penting Anda dapat berdagang, isinya. Nanti yang lainnya termasuk aspirasi yang Iya, punya dagangan. iya, Bank DKI Kita apa di Bank pikirkan. DKI. Mau bank mau apa kita usahakan. Ya. Udah, nggak usah khawatir. Sekarang tenang dulu. Karena kita tidak menginginkan ada musibah seperti ini. Benar. Tapi sebenarnya kenapa ini kebakaran apa sebabnya? Ya kalau kami bilang informasi harus pendek Pak. Apapun tetap pasti harus pendek. Kenapa harus ada? Itu kami tidak berani Karena menyampaikan. kita harus disiplin ketika masang-masang, nyambung-nyambung kabel. Enggak, sekedar informasi Pak BLT ya. Ini lantai 3 baru kira-kira 7 bulan direnovasi semua. 7 bulan di rumah. Nah, itu kabel-kabelnya semua. Oke. Nah, dan yang kami sayangkan Pak ya, tapi kami tidak cengeng. Wah. Satu hari impres dibakar, 10 kios habis. Yang antena. Iya. Lantai dasar, impres. Sehari kemudian kami dihabis. Tapi ya kami pasrah. Oke ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Nah, tenang ya. Kabar ya. Iya, iya. Pinjam dari Bank DKI. Ya, insya Allah. Nanti kita bicarakan dulu ya. Oke, Pak. Sedikit Pak, komentarnya Pak. Kedatangannya sini gimana Pak? Ya. Pak, sini Pak. Ntar dulu loh, ini ganggu ini. Pak Ibu ini aduh. Jadi gimana nih Pak, penanganannya seperti apa nih Pak setelah ini Pak? Oke ya. Ya. Penanganannya apa? Dalam situasi begini, kita ada dua konsentrasi kita. Yang pertama secara teknis, yang penting api ini padam dulu. Ya, ini semua adalah musibah. Tidak ada yang menginginkan. Ya, ini musibah. Kita harus juga terima dan hadapi ini. Setelah kemudian api padam dengan tim 55 mobil Brownwear ini, ya saya kira tim sudah bekerja dengan keras. Kemudian yang kedua adalah nasib para pemilik kios atau pedagang ini. Ya, mereka ada yang kehilangan barang, kemudian tidak tahu lagi tempat kemana berdagang. Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan, mereka tidak usah khawatir, tetap tenang. Ya, kita sudah pikirkan untuk kemungkinan di blok 5, ya, untuk bisa menampung sekitar 700. Kalau kurang kita cari tempat yang lain. Masih ada di lantai 6 atau apa. Yang jelas
jelas wali kota Jakarta Pusat Pak Pardede, saya minta sudah tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan kesempatan pada para pedagang ini untuk bisa bekerja seperti sedia kala. Hanya saja yang harus dimaklumi, tempatnya pasti tidak akan sebesar tempat semula yang sebelum kebakaran. Yang penting mereka bisa kerja dan berusaha. Kapan tuh Pak? Gimana itu Pak? Nah, kalau sekarang kan masih panas itu. Jadi kapanpun siap, kondisi udah itu kan. Mau lusa mau besok terserah saja. Yang jelas makin cepat makin baik. Tempatnya Pak, sudah pemadaman Sudah. kan kendalanya tadi dengan kondisi kayak air yang kurang, lalu peralatan juga minim. Nah, ke depan ada kayak perbaikan-perbaikan. Nah ini yang jangka pendek sekali. Jangka pendek itu ukuran 1 minggu udah ada. Jadi pedagang yang penting bisa bekerja dulu. Nanti bagaimana kita tata ulang kita bicarakan. Setelah ini semua betul-betul padam ya. Nanti kita bisa bentuk lagi mewakili pedagang kumpul. Lalu bagaimana sebaiknya, siapa di mana itu kan pasti harus diatur lebih lanjut. Pak Wali Kota saya berikan tugas untuk melakukan langkah-langkah ini. Ya. Jadi komunikasinya dengan Wali Kota nanti Jakarta Pusat dibantu oleh PT Pasar Jaya dan Pembangunan Jaya. Jadi pemerintah tetap akan hadir, Anda semuanya tidak perlu rasa khawatir ya. Kita tanggung jawab untuk itu ya. Satu, insya Allah lah. Kalau kita bilang insya Allah itu serius ya. Oke. Terus kemudian kalau jangka panjang lain lagi. Nanti pembicaraannya tentunya tidak dalam suasana ini. Ke depan tentu akan kita tata ulang, kita evaluasi ulang seluruh bangunan pasar se-Jakarta termasuk Senen ini supaya tidak terulang kembali kebakaran ini dengan mudah. Jadi saya kira itu baik nanti penataan fasilitasnya maupun sosialisasi kepada pengguna pasar. Misalnya pasang kabel jangan sembarangan. Kalau kita sering cabang-cabang, ya, itu semua nanti akan kita sosialisasikan. Namanya gerakan sadar bencana kebakaran. Itu saya kira semua harus mempunyai pengetahuan yang sama. Saya kira itu ya. Nanti kita bicarakan yang jelas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan tinggal diam terkait dengan persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat Jakarta. Ya. Ini udah kedua kali Pak, Ya. 5 tahun Pak. Kita kemarin juga kebakaran lagi. Enggak, kita kan dari Ramayana Pak. Oh iya ya, 2 kali ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya makasih Pak. Saya kira itu, Pak. Tanya. Pengusutan ada pembentukan tim khusus nggak Pak? Hari ini diserahkan kepada pihak kepolisian untuk melihat ya menyelidiki apa penyebab dari kebakaran ini. Sementara waktu diduga memang konsleting, tapi mengapa ini terjadi saya kira serahkan kepada penyelidik untuk kemudian sekarang itu melakukan langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa diketahui penyebabnya. Nanti setelah itu baru kita informasikan kemudian. Pak, untuk dinas pemadam kebakaran sendiri akan ada upgrade fasilitas atau ininya mereka? Sebenarnya di tingkat pemadam kebakaran kita ready banget, 99,9% siap. Dan saya kira dengan kecepatan tadi jam 4 terjadi kemudian sudah 55 mobil, kita sebenarnya sudah di tingkat ready yang luar biasa. Jadi tidak ada kekurangan dari sisi pemadam kebakaran. Jadi belum menjadi isu pokok. Bayangkan kebakaran ini 55 mobil sudah bisa di-drop di bawah pimpinan Pak Subejo. Saya kira cukup dan pasukannya juga cukup saya kira. Ya. Masih Pak. Selain relokasi ada bantuan untuk Nah, sekarang sedang kita pikirkan, terutama buat ekonomi masyarakat bawah yang sama sekali habis dagangannya seperti apa. Ini sedang kita pikirkan. Tentu tidak bisa kita putuskan di lokasi ini, tapi kita memikirkan aspirasi dari teman-teman tadi terkait dengan hal itu. Apa kemudahan pinjaman atau kemudian sifatnya bantuan kredit murah atau apa, nanti kita akan pikirkan lebih lanjut. Tapi yang penting buat saya adalah menyelamatkan ini dulu, aman. Kemudian api sudah tidak ada lagi bisa redam. Yang kedua, lokasi jelas ya. Kita bisa mulai lusa atau minggu depan, tapi masing-masing mengetahui kemana akan berdagang. Dan mereka minta sementara gratis, iya gratis. Masa orang korban suruh bayar? Kan tidak mungkin ya. Saya kira gitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Yuk. Oke ya. Amankan dulu kawan-kawan itu. Ada pertanyaan dijawab. Siap. Ya? Kalau ada apa-apa. Ini masalah lain ya untuk kelondang dari Bank DKI. Jadi sekali menjualin lagi nih Pak. Iya lah, itulah itu. Habis ini uang, oke? Itulah. Tenang-tenang saja. pinjam dari Bank DKI. Kayak gitu. Kita pakai punya KTP DKI. Oke. Oke Pak. Oras bah. Horas. Mas Sony, Pak, ini keluarganya Pak Pardede semuanya jualan sini Pak. Ada marpau sini tadi kawan kami juga. Ada Mangara, ada Pardede. Kita semua bisa. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini ya komandannya ya. Terima kasih Pak. Ini Pak, kepala BPBD Pak.
Mereka punya ya? Tulis ya. Dari PT Pembangunan Jaya. Dari UKM juga ya. Terus ini kan bukan pasar Jaya, toh? Pembangunan Jaya. Orang pembangunan Jaya, Pak? Data mereka lebih tahu. Ada mereka nggak? Ada pasar Jaya juga. Arif tadi ada. Pola pembagiannya sehingga kita bisa menjawab secara khusus kapan mereka akan bisa memanfaatkan lokasi itu. Yang kedua, bagi yang perdagangannya habis sama sekali, apa langkah-langkahnya? Ini ada UKM koordinasi dulu ya. UKM baru punya action yang begini. Minimal ada dukungan kemudahan sudah berikan bantuan modal dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Nah, itu UKM juga bisa. Kita ada program khusus yang kemudian bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang kena korban karena kebakaran. Saya kira gitu ya. Ya, Wahyu. Ya, Pak. Ini pihak kepolisian juga. Polres ada Pak. Pak Polres ada lagi. Waktu itu untuk bantu jaga karena Jawab Ibu, ada yang jawab ya. Ketemu sama Bapak, Pak. jelasin lah. Ya biasa lah Pak. Mana Pak Kapolres tadi? Jadi dari sisi kami semua siap. Kalau penting warga ditenangkan, kita akan kirim mereka ke blok 5. Semua ditampung untuk lokasi semua dan free ya, jangan ada yang lain. Yang penting menenangkan warga itu. Yang kedua, ada dua jenis orang. Satu yang memang kehabisan barang sama sekali yang kedua yang memang mesti punya barang. Ini harus cari solusi yang lain yang kehabisan barang. Ini orang stres Pak. Dan saya kira itu mesti Pak Wali ya. Pak Wali nanti mengkoordinasikan Pak Forkopimda jadi supaya mereka tetap tenang. Jangan kepancing isu-isu yang macam-macam. Pemerintah harus segera rapat untuk mengatasi mereka yang kehilangan barang. Kalau diperkenankan Pak Manuddin untuk malam ini karena ini kan kita masih terus pengamanan ada poster baru langsung malam ini dibuat di sini ya. Tenda setuju ya. Siapkan pos ya. Pos terpadu sama dapurnya. BPBJ. Pengamanan. Jadi kita tenda langsung gang kasa di situ semua. Jadi mungkin kami kan tidak mungkin kalau dekat ini tadi kita bisa Tenda sementara di sini. Ya. Pos terpadu pengamanan Persediaan makan secukupnya. Satu tenda untuk malam tetap dijaga full. ya. Kami dengan Satpol PP ya sama-sama. Lighting juga Pak Wali itu DPR. Lighting. Ya. Nanti kita bantu lighting. Mereka udah kesini. Dari Dinsos satu tenda dan BPBD satu. Tenda ya. Susan ya. Terus mereka kan punya rumah ya sebenarnya. Jadi kalau uang dibutuhkan ada yang mau istirahat di sana tendanya bisa dijaga. Siapa tahu orang ingin ya. Jadi 24 jam dijaga. Ya. Sore jam berapa? Ini jamnya yang belum tahu. Mungkin pulang sebelum pulang dulu. Paling mampir. Tidak apa-apa Pak. Posisi gimana? Mau nunggu nanti. Oh iya. Jam berapa di sini? Ini jamnya sudah belum masih Tapi kemungkinan sore. sore. Sampai muncul bangun. Mudah-mudahan kondisinya sudah ini berada anginnya nggak terlalu kencang tadi. Yang penting punya jalan nanti dilaporkan. Nantinya itu ya. Jadi blok 5 itu 700. Semua total kan 1.500. Separuhnya di lantai 6. Ya. Di lantai 6 ya. Lantai 6 itu ada parkir yang bisa dimanfaatkan. Nah itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kita lihat di sana kondisinya. Terus kemudian kalau kurang lagi masih ada di depan bioskop tak apa ya. Iya, ini pakai pelataran Ya. Nah, sekarang di peta itu jangan sampai ada lewat siapa berdagang apa itu dari lewat lagi. siapa di atas siapa di sini itu mulai disiapkan. Nggak usah menunggu besok. Jadi kita mulai ada yang mulai out. Kan daftar pedagang ada yang tulis
belakang merah itu Pak, jadi L nya. Iya. Blok 2-nya Pak. Jadi ada dua sisi, belakang satu dan itu dari. Cuma kalau ke sana kalau nggak ada oksigen ini loh. Kita sama Pak Wali tadi mundur langsung. Karena alurnya ke sana. Apa ke sana? Ya. Sampai sekarang tendanya di perumahan. Sama makanan cukup. Makanan ada sosial kan? Ada siap. Tapi dari kesehatannya mana kesehatan? Jadi kita koordinasikan. Kesehatannya biar standby, ada tiket termasuk mau di antara yang stres. Pokoknya SOP-nya dijalankan. Kalau BP juga kembali. Kawasan ya. Terus sampai pada itu berapa? Untuk standby, ya. Sampai tuntas ini rumah. Berapa orang? Berapa unit? Kita banyak dari berapa kelurahan ya? Banyak Pak. Dari seluruh kelurahan Senen udah semua di sini ada. Ya, saya perwakilan dari Senen. Tendanya? Ya, tentunya. Ya, kita menunggu di posko di ambulannya. Ya, ambulan. Iya, standby terus. 24 jam ya? Kalau orang stres bisa aja nanti hilang. Oh iya. Oke. Ya. Terus dapur umum undang yang apa ya? Lokasinya di mana yang tepat? Kalau dipasang mudah-mudahan kalau presiden datang sudah terus yang bikin peta aja Pak lokasinya. Ya kami bantu Pak. Kami mau pembangunan jaya nanti kami bantu Pak. Kami bantu untuk mereka. Sehingga tidak semua harus di sini. Iya. Kita memang besar belakang meja. Iya. Harus menempatkan nama-nama siapa-siapa itu dalam ya. Terima kasih. Puskesmas Kecamatan Gambir. Ya, standby ya. Siapa?